Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Arifuddin dengan NIM 23.01.0.0048. Di sini saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek yang diampu oleh Bapak Abdul Jamil. Di sini saya menganalisis sistem dengan judul Analisis Perancangan Sistem Penjualan di Toko Buku Rais. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam industri buku. Penjualan buku online menjadi salah satu solusi yang cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan pembaca di era digital ini. Kemudian ada ruang lingkup masalah. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam konteks penjualan buku online. Yang kedua, menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem. Yang ketiga, menyusun desain sistem yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian ada analisis kebutuhan. Untuk menganalisis kebutuhan itu dibutuhkan beberapa metode untuk mengumpulkan data atau preferensi untuk membuat sistem. Yang pertama ada metode studi pustaka. Metode ini bisa digunakan dengan cara mencari sumber-sumber dari buku yang ada di pustaka atau untuk mengumpulkan data dan referensi untuk menganalisis sebuah sistem. Yang kedua ada metode observasi. Metode ini bisa dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk melihat langsung minat pembaca dan juga untuk melihat langsung minat setiap orang untuk menggunakan sistem penjualan buku secara online. Kemudian di sini ada use case diagram. Di sini ada dua peran, yaitu user dan admin. Yang pertama itu user mendaftarkan akun, kemudian melakukan login. Setelah melakukan login, kemudian user atau pengguna itu memesan buku atau memesan produk. Setelah memesan produk, kemudian melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pengguna atau user itu langsung melakukan logout. Kemudian untuk admin melakukan aktivitas login terlebih dahulu, kemudian pelaporan hasil penjualan, kemudian melakukan pengecekan terhadap pesanan, kemudian mengatur pesanan, kemudian setelah mengatur pesanan, kemudian admin bisa melakukan logout. Selanjutnya ada activity diagram. Pertama itu dimulai dari user. Kemudian sistem menampilkan halaman home kepada user. Kemudian user memilih menu pendaftaran. Kemudian sistem menampilkan tampilan form pendaftaran kepada user. Kemudian sistem memerintahkan untuk user itu memasukkan data. Apabila data yang dimasukkan oleh user itu tidak valid, maka sistem akan kembali menampilkan tampilan form pendaftaran. Apabila data yang dimasukkan oleh user itu valid atau benar, maka sistem akan menampilkan tampilan from user. Kemudian ada sequence diagram. Di sini ada beberapa objek seperti user, from pendaftaran, data user, dan from user. Kemudian yang pertama user itu memilih from pendaftaran. Kemudian sistem memerintahkan pada user untuk memasukkan data. Kemudian data dari user itu divalidasi oleh sistem. Kemudian sistem itu menampilkan tampilan from user bahwa pendaftaran telah berhasil dilakukan. Selanjutnya ada class diagram. Di sini ada beberapa objek. Ada from pendaftaran, from user, from pemesanan, from pembayaran, from penjualan, from login, dan admin. Pertama ada from login. Di sini ada atribut password dan username. User itu memasukkan password atau username, kemudian diverifikasi oleh sistem. Terus ada from pendaftaran. Di sini ada input data, pilih from pendaftaran, validasi pendaftaran, kemudian disimpan oleh sistem. Terus ada juga from user.
Di sini ada atribut input password, input username, masukkan halaman user, kemudian disimpan oleh sistem. Kemudian ada from pemesanan. Di sini ada atribut data pemesanan, informasi buku, informasi nomor order dan total, pilih menu buku, kemudian data dari form pemesanan itu disimpan oleh user. Kemudian ada form pembayaran. Di sini ada atribut input data pembayaran dan input jumlah tunai. Kemudian ada form penjualan. Di sini ada informasi laporan penjualan. Kemudian data informasi laporan penjualan itu disimpan oleh sistem. Kemudian ada juga admin. Di sini ada atribut from member, from pembayaran, from pemesanan, from pendaftaran. Ada juga pelaporan penjualan. Admin ini sebagai pengelola dari sistem. Selanjutnya ada desain interface. Yang pertama itu desain interface untuk user login terlebih dahulu dengan cara memasukkan username. Setelah melakukan username, kemudian user bisa langsung mengklik ikon login. Nah, setelah melakukan aktivitas login, kemudian user itu memilih produk atau memilih pesanan. Di sini ada beberapa produk yang tertera. User itu memilih produk yang diinginkan. Apabila sudah memilih produk yang diinginkan, maka user memasukkan jumlah harga dari produk yang dipesan tersebut. Contohnya di sini ada produk dengan harga 75.000. Kemudian user bisa langsung mengklik Pay Now atau bayar sekarang. Nah, setelah melakukan pemesanan produk, user bisa langsung melakukan aktivitas logout atau pesanan telah selesai dilakukan. Apabila user ingin kembali memesan produk, maka user atau pengguna itu kembali ke menu pemesanan produk. Apabila tidak ingin memesan produk kembali, maka user ke menu logout. Kemudian bisa langsung mengklik ikon logout. Nah, berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem penjualan di toko buku, dapat disimpulkan bahwa sistem yang terancang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kemudahan dalam pengelolaan data transaksi dan manajemen sistem penjualan. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses penjualan dan meningkatkan pengelolaan data. Nah, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.